atau Bapak ini Ibu Hajar, dipersilahkan untuk langsung on mic, boleh? Dipersilahkan kepada Buti Hajar mungkin. Buti Hajar, nih. Ya. Bisa langsung. Terima kasih, Bu. Dikecilkan kalau perangkat lainnya, Ibu. Kedengaran, Bu, suara saya? Ibu pakai 2 perangkat, Ibu? Ya. Wah, itu pun. Oh, sudah. Antara HP dengan laptop. Oh, enggak. Sudah. HP-nya dekat ya, Ibu? Apa ada HP yang dekat? Ada HP dekat mungkin, Bu? Ya? Ada HP dekat? Enggak? Oh, ya. Dikecilkan yang satu. Enggak, soalnya gini, Bu. Laptop saya ini nggak ada suara. Nggak ada. Saya ini dua-dua ini. Iya. Ada suara dari HP, yang gambar dari laptop. Karena ini kita di rumah sakit, kita bawa headsetnya. Alhamdulillah. Semangat belajarnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan, nama saya Ti Hajar. Saya berasal dari SD Negeri 5 Piratimu. Di sini yang pertama sekali terima kasih atas kesediaan waktunya. Mungkin ini saya yang pertama sekali berhadap dengan Ibu Triani dan juga dengan Bapak Ibu yang hebat ya di sini. Baik, di sini saya sangat menarik sekali mengenai literasi ini karena di mana sekolah saya berada di daerah pedalaman. Jadi kita ketahui bersama bahwa kalau multimodal ini merupakan gabungan dari beberapa teks, baik itu berupa gambar, video, audio, poster, iklan dan lain sebagainya. Namun di sini teks membaca itu terdapat pada semua mata pelajaran, tak terkecuali dengan mata pelajaran matematika. Namun di sini saya mengangkat pertanyaan saya mengenai jenjang, buku berjenjang. Adakah kode-kode tertentu untuk jenjang sesuai dengan usia siswa? Misalkan untuk siswa kelas 1 begini bentuk bukunya, untuk kelas 2 begini, sampai dengan kelas 6. Kemudian di sini ada tadi Ibu yang pertama tadi, siapa namanya? Ibu Mursidati ya namanya. Iya. Di sini ada disebutkan tadi buku berjenjang A, B1, B2 dan C. Nah, ini mohon kejelasannya Bu tentang jenjang A, B1, B2 dan C ini. Mungkin hanya ini pertanyaan saya buat yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang mau menjawab terlebih dahulu, Bu Mursidati atau Bu Sriani? Bu Mercy, Bu Gita, karena pertanyaannya literasi tadi. Oke, baik, dipersilakan kepada Bu Mursi untuk menjawab pertanyaannya tadi. Baik, terima kasih Bu Ti Hajar sudah menyempatkan diri malam ini walaupun kondisinya di rumah sakit. Mohon maaf Ibu, siapa yang sakit? Anak Bu. Anak ya. Semoga kami doakan semoga cepat sehat, ya bisa beraktivitas baik. Baik Bu, untuk perjanjian buku. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa perjanjian buku itu disesuaikan dengan banyaknya kata dan kalimat di dalam suatu buku. Nah, jadi semakin banyak jumlah kata atau kalimat yang di dalam buku tersebut, maka dia berjenjang, dikatakan berjenjang itu sesuai dengan
sesuai dengan jumlah kata atau kalimatnya. Kemudian kita kementerian menyusun buku berjenjang dan bukan berdasarkan kelasnya siswa kita, atau kelas 1 harus di jenjang A, kelas 2 harus di jenjang B, bukan. Tapi perjenjangan itu disusun tadi sesuai dengan kerumitan kata dan kalimat yang ada di dalam buku. Jadi jika Ibu ingin melihat dan mencari buku sesuai dengan jenjangnya, Bapak Ibu dapat login ke SIPI, Sistem Perbukuan Indonesia. Jadi sudah nampil. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mencari, karena kita belum mendapatkan buku dalam bentuk buku cetak, kalau saya di sekolah saya kami memanfaatkan buku digital ini, buku yang diterbitkan dari SIPI. Jadi ini bisa kita temukan di sini, buku non-teks. Kita cari, nanti dia bukunya sudah ada buku yang, nah ini. Jadi untuk buku-buku cerita yang disiapkan di SIPI itu sudah ada perjenjangannya. Jadi ini untuk B1, kemudian B2, untuk C. Nah, ini bisa diunduh Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita cari sesuai dengan jenjang ini, jenjang pembaca dini A. Itu bisa kita temukan buku-buku yang memang sesuai dengan jenjang siswa kita. Nah, untuk menemukan apakah buku ini cocok dengan kesiapan siswa kita dalam membaca. Jadi kembali lagi kita bisa menggunakan teknik 5 jari tadi. Ini yang selama ini kami manfaatkan di sekolah. Jadi untuk mencari buku-buku kami masih belum ada mendapatkan bantuan buku cetaknya, tapi kita memanfaatkan buku. Ini bisa diunduh satu-satu. Nah, seperti misalnya pembaca awal gitu di jenjang B1, bisa kita cari di sini. Nah, ini ada Bapak Ibu. Jadi ada penjelasan ini Bapak Ibu. Jadi ada penjelasan tentang jenjang buku, jenjang A, B1, B2, B3, dan pembaca di jenjang C. Jadi ini karena kriteria buku itu dibuat berjenjang itu, ini bukan berdasarkan kelas yang diduduki siswa di tempat siswa pada saat ini, tapi perjenjangan ini sesuai dengan kemampuan anak dalam membaca. Itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang masih belum jelas atau masih menjadi pertanyaan bagi Ibu, silakan. Terima kasih Bu, mungkin ini sudah ada bayang-bayangnya. Berarti buku itu kita sesuaikan dengan kemampuan anak itu sendiri. Iya, betul. Baik, jadi untuk sementara ini karena yang kemarin itu yang kami peserta BIMTEK yang kami ikuti kemarin yang mendapatkan B3 itu buku bacaan bermutu itu memang sekolah-sekolah yang tingkat literasinya masih di level 1. Jadi kita otomatis belum mendapatkan buku itu, dan juga ternyata untuk membeli buku ini lumayan mahal. Jadi solusinya Bapak Ibu, kami seperti di sekolah saya, kami memanfaatkan buku yang dari SIPI tadi dalam bentuk buku digital, dalam bentuk file. Jadi itu bisa kita pakai di sekolah, maka lebih mudah lagi kita memanfaatkannya karena kita hubungkan dengan Infocus, jadi kita lebih mudah lagi untuk membaca. Mungkin itu yang bisa kami bagi. Ibu, terima kasih. Silakan Mbak Gita. Baik, Ibu Mursyidi, terima kasih atas jawabannya. Untuk Ibu Hajar, apakah ada feedback lagi, Ibu?
kalau boleh ya, ini mungkin berupa permohonannya sedikit sama Ibu. Setelah kita mempelajari ataupun kita mengikuti webinar ini, adakah link untuk kami, misalkan materi hari ini dan juga link-link untuk kita bisa buku cerita gitu. Untuk link buku apa? Link materi. Siap-siap Ibu. Ini nanti akan di-share ya Bu untuk linknya. Terima kasih banyak Bu. Mungkin untuk kali ini terima kasih banyak sudah bisa kita pahami. Oke, baik Ibu. Ya, untuk link buku itu sudah ada yang di link materi tadi. Kemudian juga Bapak Ibu bisa langsung login melalui Google di CP. Langsung diketik CP nanti nampil. Ya, jadi seluruh buku itu rekomendasi kita yang sering kita pakai itu CP dari Bapak Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Dani dan juga Ibu Diajar atas menjawab pertanyaannya. Berikutnya ada Ibu Mutriani yang sudah RSM. Dipersilakan Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya SD 8 Merapi Timur. Saya ingin tanyakan yaitu materi Bu ya. Saya belum terlalu paham contoh V5 kalau di kelas di situ bagaimana ya Bu ya, yang apa yang harus kita terapkan yang berikutnya. Terima kasih. Baik Ibu Mutriani, sebelumnya pada Ibu Diajar minta tolong device-nya dikonekkan. Halo. Mbak, suaranya bergema Mbak. Ya, suaranya kurang jelas Ibu. Ya, penjelasan P5 Bu ya, penjelasan P5 Bu. Yang harus diterapkan di kelas. Oh. Bagaimana Ibu Mutriani penjelasan P5 yang bagian mana Bu? Itu apa penerapan P5 di kelas tinggi, bagaimana ya yang bagusnya begitu Bu, yang kalau menjelaskan menerapkannya di kelas tinggi P5 contohnya gitu. Baik ya. Bu. Nih, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Ibu Sriani nih untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mutriani. Sebenarnya, ya terima kasih Bu. Sebenarnya kalau sesuai dengan tema hari ini kita bahas P5 Ibu. Nanti Ibu biar kalau ada waktu P5 ada webinar tentang P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Ibu langsung ikuti di situ. Nanti lebih jelas di sana Ibu. Sehingga kalau di sini tadi kita fokusnya konsentrasi di sana. Tapi kalau di tingkat tinggi, kalau kelas tinggi berarti di situ mungkin SMA ya Bu kita ya. Kalau kita di SMP disesuaikan dengan di pelajarannya gitu atau praktek proyeknya begitu Ibu. Kalau di pelajarannya ya pada waktu di pembelajaran kita munculkan P5-nya tadi kita mau mengeluarkan yang apa itu, yang untuk misalkan untuk belajar yang kolaborasinya atau apanya gitu Ibu. Sehingga kalau untuk menerapkan yang banyak sekali mungkin ada di SMA mungkin Bu Mursi atau Bapak Ibu guru yang lain kalau di SMA bagaimana mungkin menerapkannya, tapi sebenarnya enggak. Ini di SD Bu. Oh iya oh di SD kelas 6 itu. Oh iya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang di SD kelas 6 bisa menyampaikan. Ya, enggak ada Ibu. Nanti aja kalau kita ada di P5 ya Ibu ya. Biar kalau SD itu ya begitu. Atau Ibu misalkan
Kenapa saya menjawab gitu? Karena saya kalau RPP-nya itu SMP, Ibu. Saya mau jawab ini di webinar umum, takut salah gitu ya, Bu Gita ya. Sehingga Ibu nanti buka aja modul ajar yang ada di PMM. Di sana ada contohnya banyak, Ibu. Ibu tinggal ngambil contoh, cari yang SD. Jadi buka PMM, di perangkat ajar, pilih yang SD, pilih sesuai mata pelajaran Ibu, lalu ambil contoh, ambil 1 atau 2 gitu saja. Saya biasanya utak-utak gitu Ibu. Ambil contoh dari situ, nanti langsung diterapkan. Bisa di-download kok itu Ibu. Gitu ya Bu Mutriani ya. Nanti kalau saya enggak janji. Saya ada di sini, tapi kan di depan umum apa. Nanti Ibu WA saya aja. Saya punya contoh di sana tapi miliknya anak buah, miliknya CGP Ibu. Bagus-bagus juga, bagus-bagus. Ya, makasih Bu ya. Ya, nanti WA saya saja ya Bu ya. Saya beri contohnya ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Sriani juga Ibu Mutriani atas pertanyaan dan juga jawabannya. Saya rasa sudah cukup nggih Ibu Mutriani untuk feedbacknya. Baik, ya terima kasih Ibu. Baik, berikutnya ada dari Ibu Riana Hadriati. Pada Ibu Riana kami persilakan Ibu. Ya, jelas suara saya? Sudah jelas Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sebelumnya izin bertanya ke Bunda Mursidati ya, karena saya juga guru SD. Kenalkan saya di SD 1 Bandok, Lombok Timur ya, NTB, jauh juga dari perkotaan. Di sini saya ingin berbagi sedikit cerita ya, karena guru-guru di sekolah saya itu masih minim tentang literasi Bunda. Karena guru-guru tempat saya ngajar itu dikirain kalau literasi itu khusus ke bahasa Indonesia aja, ya tidak ke mata pelajaran yang lain gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau misalnya kegiatan ANBK, misal contohnya ya ke kelas 5 gitu, ujungnya dikirain bahasa Indonesia saja. Dan pemahaman misalnya kita mengadakan gerakan literasi di sekolah, misal secara sederhana, teman-teman juga tidak mendukung gitu Bunda. Kita misalnya menyampaikannya ke kepala sekolah hal yang sederhana, misalnya membuat pojok baca, karena kan terkendala jaringan. Mungkin kalau kita pakai perpustakaan digital ya, jauh dari jaringan, tidak memadai. Masih hal kecil kita melaksanakan gerakan literasi membuat pojok baca, sampai sekarang tidak terrealisasi begitu. Iya, saya gimana ya, saya bilang sebenarnya kan udah alhamdulillah sering ikut untuk penggiat literasi ini, walaupun hal yang kecil mungkinlah saya praktikkan di dalam kelas, tapi memberikan pandangan ke guru-guru yang lain itu sampai sekarang teman-teman itu belum tahu gitu apa sih literasi itu sebenarnya gitu. Saya sering share, berbagi gitu, tapi sampai sekarang dipandang sebelah mata. Terus perpustakaan di sekolah juga tidak terlalu dimanfaatkan dengan baik. Dan sudah beberapa kali kita rapat untuk mengadakan, misalnya membuat di lapangan sekolah lah, kayak literasi buku lah gitu ya, tapi intinya tidak terrealisasi karena terbentur dengan uang bos sekolah yang tidak memadai ya Bunda. Jadi saya bingung gitu mau ngasih saran ke kepala sekolah, kita mulainya dari apa. Sementara sekarang kan di pelatihan Arkas itu rapot kami memang lumayan lah gitu kan. Memang ada merahnya kemarin tahun 2021 adalah peningkatan sedikit di literasi itu. Sekarang kan dia terhubung ya, semuanya ngeling ke sana kan untuk meningkatkan literasi numerasi. Tapi kalau satu guru aja yang bertindak kan nggak bisa jalan sekolah itu kan, nggak bisa berkembang kalau nggak ada guru-guru lain yang ikut. Jadi kiat-kiatnya itu di mana ya untuk membangun grow mindset guru-guru itu bahwa tentang literasi itu
sangat perlu, apalagi di kelas kita yang masih rendah, kelas 1, 2, 3 itu, dan kolaborasi itu mungkin sangat perlu ditingkatkan. Tapi rekan-rekan guru itu itulah itu masih belum tahu, apalagi Bunda Seriani tentang refleksi kompetensi. Kok sekarang kurikulum Merdeka itu semakin menyusahkan, dia bilang semakin banyak tugas guru itu semakin numpuk, malah kita semakin ingin enjoy, kok tugas kita terus banyak sekali. Contoh membuat aksi nyata, dia bilang teman-teman itu yang lah yang di masyarakat itu yang real yang terjadi gitu. Dikirain kita kok sekarang banyak sekali kita dituntut ya, bingung mau ngapain. Nah, dia bilang jadi lama-lama ngeluh, sedikit-sedikit kendor gitu terus. Aduh, saya bilang menggerakkan literasi seperti apa ini, tak kita dari nol, dari mana? Saya bilang saya bingung Bunda, dikasih kiat-kiat lah supaya kita kasih pemahaman ke guru-guru yang senior itu supaya bisa menggerakkan literasi pelan-pelan lah di sekolah Bunda. Ya, berbagi pengalaman sedikit ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riana atas cerita dan pertanyaannya. Mungkin langsung saja pada Bu Mursi untuk memberikan kiat-kiatnya Ibu yang dibutuhkan oleh guru semua. Terima kasih Ibu Riana. Apa yang Ibu alami itu sama dengan yang kami alami. Ibu guru kelas di kelas 5. Ibu Riana guru kelas kan ya. Dan ya, apa yang Ibu alami ini saat ini itu sama kami alami juga pada saat saya menjadi guru kelas di tempat saya bertugas sebelum saya diangkat menjadi kepala sekolah. Itu sama. Dulu pada saat saya mengikuti guru penggerak, saya dianggap guru yang aneh. Pada saat membentuk komunitas belajar, ya siapa seorang mursidati yang hanya guru kelas, pada saat itu ujuk-ujuk mau bentuk komunitas, mau membenahi kelas, Ibu. sudut kita dianggap aneh. Ya, tapi kita kuncinya bekerja secara ikhlas. Kita bisa menjadikan silahkan mereka menilai kita apa yang